Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Pernah kepikiran gak sih, kalau setiap malam, mungkin aja ada bom waktu yang lagi berdetak, pelan-pelan, tanpa suara, di dalam tubuh kita. Bukan alarm yang berisik, cuma sunyi senyap. Tapi justru di saat hening itulah, satu kebiasaan kecil pas tidur, bisa jadi lagi pelan-pelan menyumbat aliran darah ke otak kita. Pertanyaannya simple banget kan? Tapi jawabannya, wah ini bisa jadi penentu masa depan kita. Apa jangan-jangan cara kita rebahan tiap malam itu justru lagi membahayakan diri kita sendiri? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Dan angkanya, ini yang bikin kaget. Kebiasaan berbahaya ini ternyata dilakuin sama lebih dari 90% orang dewasa, terutama para lansia. Serius, ini bukan main-main loh. Ini masalah serius yang diam-diam terjadi di kamar tidur kita semua, setiap malam. Oke, gini deh cara gampangnya. Coba bayangin, leher kita itu kayak selang air utama yang tugasnya nyalurin darah sama oksigen ke otak. Nah sekarang, bayangin selang itu ketekuk atau kelipet selama katakanlah 7 jam penuh tiap malam. Gimana jadinya? Pasti alirannya jadi mampet kan? Tekanannya naik, dan lama-lama bisa bikin sumbatan. Nah itulah yang terjadi kalau posisi tidur kita salah. Nah, selang mampet tadi itu ada nama medisnya yang bikin merinding, stroke ischemic. Ini terjadi waktu gumpalan darah nyumbat arteri ke otak, pasokan oksigen keputus, dan akhirnya sel-sel otak kita mati. Ini bukan cuma teori di buku kedokteran ya, ini kejadian nyata yang menimpa banyak sekali orang. Oke, jadi posisi tidur kayak gimana sih yang bahaya banget? Ada 3 kesalahan umum yang kelihatannya sih nyaman, tapi sebenarnya itu jebakan. Yuk kita kulik satu-satu. Kesalahan nomor 1, dan ini jujur aja kayaknya paling sering kita lakuin deh, yaitu tidur miring pakai bantal yang ketinggian. Posisi ini maksa kepala dan leher kita jadi nekuk banget ke bawah. Jadi selang air penting kita tadi itu kelipat. Kelihatannya sih enak ya, empuk, tapi resikonya fatal. Dan ini bukan cerita karangan loh. Ambil contoh kisah nyata Pak Sutrisno, seorang pensiunan guru. Selama 40 tahun, beliau selalu tidur dengan posisi seperti ini. Sampai suatu pagi, beliau bangun dengan gejala stroke. Untungnya, beliau cepat ditolong. Tapi nggak semua orang bisa seberuntung itu. Intinya begini, posisi ini bikin leher bengkok, alhasil aliran darah jadi nggak lancar, dan ini ningkatin risiko terbentuknya gumpalan darah yang bisa aja lepas dan lari ke otak. Buat sebagian orang, akibatnya bisa sangat parah, stroke berat yang mengubah hidup mereka selamanya. Lanjut, kesalahan nomor 2, tidur tengkurap. Wah, banyak banget nih yang ngerasa posisi ini paling enak, paling cepat bikin ngantuk. Tapi, di balik nyamannya itu, organ-organ penting di dalam tubuh kita justru lagi kerja rodi nih. Kayak ceritanya Ibu Sumiati ini. Beliau ngakunya cuma bisa pules kalau tengkurap. Hasilnya, setiap pagi, beliau bangun dengan jantung deg-degan dan napas yang pendek. Tubuh yang harusnya istirahat dan nge-charge energi, malah tenaganya terkuras habis semalaman. Dan datanya nunjukin hal yang ngeri loh. Tidur tengkurap itu menekan dada dan perut kita, yang akhirnya maksa jantung buat kerja 40% lebih keras. Coba bayangin, organ sepenting jantung dipaksa lari maraton tiap malam. Kira-kira bakal tahan berapa lama? Kesalahan ketiga ini kelihatannya sepele banget. Tidurnya sih miring, tapi kepalanya noleh ke satu sisi. Mungkin biar bisa lihat langit-langit atau ngehindarin semburan AC. Nah, kebiasaan kecil yang kayaknya nggak berbahaya ini, diam-diam bisa merusak saraf leher kita secara permanen. Coba kita lihat kasusnya Pak Bambang. Ini jadi pelajaran banget buat kita semua. Gara-gara bertahun-tahun tidur dengan kepala noleh ke satu sisi, saraf leher beliau kejepit parah, kerusakannya permanen, dan sekarang beliau harus minum obat seumur hidup. Semua gara-gara kebiasaan kecil yang kita anggap remeh. Oke, cukup ya cerita seremnya. Setelah kita tahu apa aja yang salah, sekarang yang paling penting kita bahas solusinya. Ternyata cuma ada satu posisi tidur yang super ampuh buat ngelindungin otak, jantung, dan saraf kita. Jawabannya cuma satu, tidur telentang. Tapi ada caranya yang benar. Pertama, bantalnya jangan ketinggian, cukup 10-15 cm aja. Kedua, ganjal lutut pakai bantal kecil. Dan yang ketiga, paling penting, pastiin bahu sama leher rileks, jangan tegang. Gampang banget kan? Dan manfaatnya? Wah, luar biasa. Posisi ini bikin tulang belakang lurus, jadi darah ke otak ngalir lancar jaya. Bahkan, ini bisa bantu otak kita bersih-bersih racun penyebab Alzheimer loh. Jadi, ini bukan cuma buat mencegah stroke, tapi juga biar ingatan kita tetap tajam sampai tua. Eh, tapi tunggu dulu.
Bisa jadi tubuh Anda sebenarnya udah ngasih sinyal-sinyal loh kalau ada yang nggak beres. Masalahnya, banyak dari kita yang cuek nganggap keluhan-keluhan kecil ini cuma faktor O alias faktor usia. Padahal itu tuh alarm bahaya yang nggak boleh sama sekali kita cuekin. Coba deh, sekarang jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngalamin gejala-gejala yang bakal kita bahas habis ini? Karena ini adalah cara tubuh kita teriak minta tolong. Ada 5 tanda penting nih yang harus diwaspadai. Bangun tidur kepala pusing, leher kaku, tangan atau kaki sering kesemutan. Pagi-pagi udah susah fokus, sampai sering mimpi buruk atau bangun dengan jantung berdebar. Ingat ya, ini semua bukan cuma wajar udah tua, bukan. Ini adalah tanda-tanda otak dan syaraf kita kekurangan pasokan darah waktu kita tidur. Jangan nunggu sampai semuanya terlambat. Tapi tenang, kabar baiknya solusinya ada. Dan gampang banget buat diterapin mulai malam ini juga. Nggak perlu nunggu besok atau lusa. Yuk langsung kita lihat rencana aksinya. Oke, ini dia rencana aksi 5 langkahnya. Catat ya. Pertama, ganti bantal. Kedua, pakai guling buat ngeganjal biar nggak guling-guling. Ketiga, minta tolong sama keluarga. Keempat, khusus minggu pertama, coba deh pasang alarm jam 2 pagi buat ngecek posisi. Terakhir, atur suhu kamar biar nyaman. Langkah-langkah kecil ini bisa banget mutusin rantai bahaya. Saya suka banget sama kutipan dari Dr. Budi Hartono ini. Beliau bilang, satu malam tidur yang salah bisa menghancurkan masa depan. Tapi, satu malam tidur yang benar bisa menyelamatkan kehidupan. Pilihannya jelas banget kan? Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke Anda. Setelah tahu semua ini, gimana Anda bakal milih posisi tidur malam ini? Pilihannya 100% ada di tangan Anda. Yuk, mulai perubahan kecil itu malam ini juga.